Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema mengenal tanaman obat-obatan. Tentunya masih dalam pembahasan upaya pelestarian sumber daya alam. Masih bersama saya, Heri Widodo. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng. Baik, tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga atau yang sering kita sebut sebagai toga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang tidak luas. Bahkan ada beberapa yang ditanam di dalam pot. Manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan akan obat-obatan sederhana yang mudah dan praktis. Apa saja tanaman obat keluarga? Mari kita pelajari selengkapnya. Nah, coba perhatikan di layar monitor. Di sini ada salah satu tanaman yang bisa kita jumpai ataupun bisa kita budidayakan di halaman rumah kita. Baik, perhatikan bunganya. Bunga ini mekar setiap musim penghujan datang. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, ini yang disebut sebagai temulawak. Oke, apa saja kegunaan temulawak? Ya, meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah. Baik, bagi beberapa orang yang menyukai tanaman ini, kadang cukup mengambil tanaman langsung dari kebun, dicuci dengan bersih, terus diiris-iris kecil-kecil atau tipis-tipis, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, diberi sedikit gula dan air panas secukupnya. Tunggu beberapa menit sehingga air menjadi kuning dan bisa dinikmati saat itu juga. Oke, dari temulawak kita berpindah ke bawah. Ya, di sini ada tanaman yang bisa kita jumpai mungkin di halaman tetangga, bahkan mungkin di halaman rumahmu sendiri. Inilah yang disebut sebagai tanaman sirih. Oke, manfaat tanaman sirih antara lain mengurangi batuk, sebagai antiseptik atau pembunuh kuman, dan ada yang memanfaatkan sebagai obat kumur. Menurut cerita dari nenek moyang kita, tanaman sirih ini bagus untuk kesehatan gigi. Mungkin saat ini kalian bisa memperhatikan orang-orang tua zaman dahulu ada yang masih menggunakan sirih sebagai obat ataupun sebagai alat untuk memperkuat gigi, atau yang kita sebut dengan istilah nginang. Maka dari itu, orang-orang zaman dahulu itu terkenal bahwa meskipun sudah tua, giginya masih tetap utuh. Itulah salah satu manfaat dari daun sirih. Baik, kita pindah ke tumbuhan yang lain. Nah, setelah tadi dari daun, sekarang kita ke buah. Di sini tentu kalian tidak asing. Ini adalah jeruk, lebih khususnya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis
bisa dimanfaatkan untuk mengatasi suara serak, menyembuhkan batuk, dan penurun panas. Dan masih banyak lagi manfaat dari jeruk nipis. Caranya mudah. Tinggal ambil jeruk, dipotong. Sebenarnya potongnya tidak seperti ini. Potonglah tipis-tipis sehingga airnya mudah didapatkan. Setelah air diperas, dicampur dengan air hangat, beri sedikit gula, langsung bisa dinikmati. Baik, selanjutnya, nah, ada yang tahu tanaman apa ini? Ya, ini adalah tanaman kunyit. Tanaman kunyit bisa digunakan sebagai alat ataupun obat mengurangi gatal dan menurunkan kolesterol ataupun kadar lemak darah. Baik, bagi beberapa orang ada yang suka memakan kunyit mentah langsung dimakan. Oke. Selain itu, tanaman kunyit juga bisa digunakan sebagai ramuan jamu. Baik, dari beberapa tanaman yang sudah saya hadirkan, mungkin kalian bisa cermati ulang. Kalian pelajari ulang apa saja manfaat dari tanaman obat-obatan tersebut. Dan selanjutnya, silahkan tolong carilah informasi tentang manfaat tanaman berikut. Oke, yang pertama, kita cari kegunaan tanaman apa ini? Ya, ini adalah lidah buaya. Silahkan kalian bisa tanya pada orang tua, tanya sama temanmu, atau bisa cari di buku ataupun di media-media yang lain. Oke, lidah buaya. Berikutnya, ada yang tahu ini apa? Ini adalah tanaman kumis kucing. Silakan cari kegunaan dari tanaman kumis kucing tersebut. Dan satu lagi, ya, ada yang tahu? Ya, kita menyebutnya sebagai cimpuan. Ini sering kita jumpai di persawahan. Biasanya tumbuh bersamaan dengan tanaman kacang tanah. Silakan kalian cari manfaat dari tanaman tersebut. Dan di sini perlu saya jelaskan, sebenarnya tidak hanya tanaman ini yang bisa kita gunakan sebagai tanaman obat-obatan, namun masih banyak lagi tanaman yang bisa digunakan sebagai obat-obatan, termasuk rumput dan lain sebagainya. Baik, mungkin untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.